Shalom teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman di rumah punya keadaan badan yang sehat dan keadaan rohaninya juga sehat tentunya. Meskipun seandainya ada teman-teman yang kurang sehat, tapi jangan sampai kehilangan semangat untuk beribadah sama kita hari ini. Dan kita bersyukur banget hari ini teman-teman kita masih bisa berjumpa meskipun secara daring, tapi kita mau untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman semua, sekarang aku undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti ajakan pemazmur kepada bumi untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, apakah kita pernah merasa tersisihkan? Biasanya dalam sebuah komunitas, sering sekali ada yang tersisihkan. Yang tersisihkan itu bisa saja kita atau bisa saja orang lain. Biasanya orang-orang disisihkan karena agama yang berbeda, suku yang berbeda, pemikiran yang berbeda, warna kulit yang berbeda. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita juga membuat orang lain tersisihkan. Di hari ini kita masuk ke minggu kedua masa Advent. Tuhan mau mengingatkan kita, Tuhan tidak pernah menyisihkan orang lain. Dan kita diajak untuk merangkul semua orang, karena orang-orang yang kita pikir harus disisihkan, ternyata dipakai Tuhan untuk mencetakkan pekerjaan Allah. Tapi sebelum itu, mari kita mengakui dosa melalui nyanyian, "Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia."
Teman-teman semua, mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan. Tuhan, mungkin seminggu kemarin ya Bapa, banyak pelanggaran yang sudah kami lakukan secara pribadi yang menyakiti hati orang lain dan terutama menyakiti hati Engkau ya Bapa. Tuhan, seringkali Tuhan, kami menyisihkan orang-orang lain ya Bapa. Orang-orang yang mungkin baik ya Bapa terhadap kami, tetapi kami pilih kasih Tuhan untuk menganggap mereka ada. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah Engkau ya Bapa yang menyucikan pikiran, perkataan maupun perbuatan kami Tuhan. Terus Tuhan ingatkan kami Bapa atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Atas semua Tuhan kasih karunia-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, mari kita bangkit berdiri. Kita telah mengakui dosa kita. Kita juga menerima pengampunan dari Tuhan. Dan teman-teman, mari kita sama-sama mendengarkan berita anugerah yang terambil dari kitab Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan 7, berbunyi demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Teman-teman, mari kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai sambil menunjukkan tanda cinta untuk teman-teman di sekitar kita. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat
Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa memohon pertolongan Tuhan pada kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami senantiasa merindukan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kehidupan kami dan sumber kekuatan kami. Dan kini, hari ini, saat ini, kerinduan ini tergenapi ketika Engkau hendak menyapa kami. Dan tolonglah kami agar firman Tuhan yang kami dengar menjadi inspirasi, kekuatan, semangat, dan gairah dalam kami menjalani hidup yang Tuhan percayakan. Dan tolong hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu, dan berkatilah anak-anak pemuda yang Engkau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon kepadamu. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mendengar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 55. Kita baca Injil ini sambil memerhatikan tema Tuhan beserta yang tersisih. Saya akan membacakan bacaan Injil. Demikian dalam Injil Injil Lukas ayat 46 dari pasal yang pertama. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, tadi kita melihat bahwa tema kita hari ini adalah Tuhan beserta yang tersisih. Nanti kita akan melihat siapa sih yang tersisih itu. Dan sebelumnya kita akan melihat bahwa teman-teman pemuda, di dalam hidup ini kita melihat bahwa hidup kita ini yang kita jalani adalah sebuah pertandingan. Dan dalam sebuah pertandingan selalu ada tersisih, orang yang tersisih. Orang yang mungkin terpinggirkan gitu. Mulai dari sejak kecil kita berhadapan dengan pertandingan entah resmi atau tidak resmi. Kita selalu diajak berkompetisi. Mulai dari SD sampai sekarang, sampai pemuda, sampai di bangku kuliah, bahkan di tempat pekerjaan. Dan setiap pertandingan sekali lagi selalu ada yang tersisih.
Baru-baru ini kita lihat pertandingan apa? Badminton di Bali, ada yang tersisih di babak awal. Di sekolah ada yang tinggal kelas, ada yang juara kelas, dan seterusnya. Di gereja pun ada. Kita harus membuka mata bahwa ada orang-orang yang tersisih. Oleh karena itu, teman-teman, dalam hal ini kita mau memerhatikan dulu siapa orang yang tersisih itu. Di dalam bacaan kita bisa menemukan orang yang tersisih itu dalam berbagai bentuk. Kalau di dalam Injil kita bisa, atau di dalam Alkitab, kita bisa lihat orang yang tersisih itu adalah orang berdosa. Jadi kalau dia orang berdosa itu biasanya disingkirkan. Nah, siapa orang berdosa itu? Di dalam Injil kita bisa melihat dan mengklasifikasinya begini. Dia orang yang sakit. Nah, biasanya orang sakit itu dicap sebagai orang berdosa. Dan kenapa dicap orang sakit itu berdosa? Karena kenapa dia sakit? Oh, karena dihukum Tuhan. Kenapa dia dihukum Tuhan? Karena berdosa, begitu. Maka seringkali dalam peristiwa di mana Injil bercerita tentang Yesus menyembuhkan orang yang berdosa atau orang sakit. Dan Yesus berkata, bangkitlah, dosamu sudah diampuni. Jadi orang berdosa itu dulu identik dengan orang yang sakit. Khususnya sakit lepra atau sakit biri-biri. Yang kedua, teman-teman, orang berdosa itu juga soal kerjanya di mana. Kalau dia bekerja sebagai pemungut cukai, maka dianggap sebagai orang berdosa. Lantas kita bisa mengerti mengapa Sakeus, yang sekalipun dia orang secara ekonomi berada, tapi karena dia sebagai pemungut cukai dianggap sebagai pemungut cukai dianggap sebagai orang berdosa. Karena itu ketika kita melihat cerita Sakeus, dia berjalan di belakang, bukan di depan. Kenapa orang seperti Sakeus pemungut cukai dianggap sebagai orang berdosa? Karena pemungut cukai dianggap sebagai orang yang bekerja dengan penjajah, yakni orang Romawi pada masa itu. Jadi orang berdosa pada masa itu, masa-masa Injil, sakitnya apa, berdosa, kerjanya di mana, bukan kerjanya bagaimana, tapi kerjanya di mana. Tentu pemahaman ini tidak lagi cocok bagi kita. Yang kedua, teman-teman, orang yang tersisih itu adalah orang yang secara ekonomi lemah. Kalau kita cerita Natal, ada cerita tentang orang gembala. Gembala itu pada umumnya orang-orang upahan, dan karena itu secara ekonomi mereka miskin atau lemah. Dan kemudian mereka yang tersingkir dalam komunitas atau dalam hidup orang-orang yang berada pada masa itu. Yang ketiga, teman-teman, orang dengan disabilitas. Orang dengan disabilitas itu, ini istilah yang mungkin relatif baru, tetapi baik untuk kita gunakan.
seperti orang disabilitas rungu bagi yang tidak bisa mendengar, disabilitas netra, dan sebagainya. Mereka seringkali tersisih atau tersingkir karena mereka tidak mendapatkan akses. Kalau di jalan, di trotoar gitu, ada kita lihat jalan untuk disabilitas netra itu digunakan untuk tempat parkir, bukan untuk tempat mereka berjalan. Dan selanjutnya, ini pada masa sekarang. Orang yang tersisih itu adalah orang yang tidak melek teknologi. Teman-teman, kita sekarang ini beribadah secara hibrid atau sebagian on-site, sebagian online. Kalau orang yang tidak melek teknologi akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi gereja, ibadah secara online. Jadi orang yang tidak melek teknologi ini tidak mengenal status ekonomi. Bisa saja dia bisa membeli alat komunikasi yang canggih seperti lansia misalnya. Dia punya uang membeli teknologi handphone, TV, dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada cucunya, tidak ada orang-orang yang mampu mengoperasikannya, dia akan mengalami kesulitan. Dan mereka adalah orang yang tersisih. Jadi, karena itu pula, saya sering bilang dalam ibadah, kalau ibadah on-site atau ibadah yang hibrid, berikan kesempatan pertama bagi mereka yang tidak melek teknologi, supaya mereka bisa beribadah. Dan kita yang melek teknologi boleh saja untuk sementara beribadah secara online. Itu menyikapi bagaimana kita beribadah secara terbatas. Biasanya yang beribadah 500 orang, tapi sekarang dibatasi dengan, atau 300 orang, tetapi dibatasi sekarang hanya 65 atau 70 orang. Teman-teman, kalau begitu, kita bisa menggambarkan bahwa di sekitar kita, atau mungkin kita, adalah orang-orang yang tersisih itu. Dan karena itu, saudara-saudara, bagaimana kita mau menyikapi dan bersikap terhadap orang yang tersisih. Jadi bukan saja kita tahu siapa orangnya, tetapi juga bagaimana kita bersikap. Tentu bagaimana kita bersikap, kita akan memperhatikan firman Tuhan yang kita baca tadi. Dan kita akan memerhatikannya sebagai berikut. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan kasihi, Injil Lukas 1 ayat 46 sampai ayat 55 adalah nyanyian pujian Maria. Di dalam bahasa Latin namanya Magnificat. Ada kalimat yang kurang itu, Magnificat, atau memuliakan. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Maria memuliakan Allah, memuji Allah. Dan pertanyaannya adalah, mengapa Maria menaikkan pujian kepada Allah? Mengapa Maria memuliakan Allah? Rekan-rekan pemuda, ada 3 hal.
Dan mari kita memperhatikan satu demi satu dari ketiga hal itu. Yang pertama dikatakan oleh Maria, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Pertama-tama Maria memuliakan Tuhan, memuji Tuhan pertama karena ia mengakui bahwa Allah adalah juru selamatnya. Juru selamat. Karena ia adalah Allah. Teman-teman, bagi saya ini menarik. Bahwa pujian kepada Allah kita naikkan hanya karena ia adalah Allah. Betapa sering kita memuji Allah karena alasan-alasan bahwa kita punya maksud-maksud tertentu. Maksud apa? Supaya Tuhan berikan berkat-Nya, supaya doaku terkabul, dan seterusnya. Tidak salah seperti itu, tetapi tidak cukup. Ada sebuah ceritanya begini. Seorang sufi berdoa. Dalam doanya dia bilang begini, Tuhan, beri aku air untuk membakar neraka. Dan supaya, atau saya ulang, Tuhan beri aku air untuk membakar neraka, supaya orang menyembah-Mu bukan karena takut neraka. Tuhan beri aku api untuk membakar surga, supaya orang menyembah-Mu bukan karena rindu surga, tetapi mereka menyembah-Mu hanya karena Engkau Allah. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, menyembah, memuji Tuhan karena Ia Allah adalah sebuah alasan yang sangat penting. Maka kita mau melihat pengakuan Maria ini karena Dia Allah, karena Ia berdaulat, karena Ia berkuasa, karena Ia Tuhan yang maha, maka aku menyembahnya. Bukan karena alasan-alasan lain. Baru yang kedua, teman-teman. Kenapa Allah dipuji oleh Maria? Atau kenapa Maria memuliakan Allah? Karena ia merasakan bahwa Allah memperhatikan hamba-Nya. Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Allah melimpahkan segala yang baik. Allah menolong. Lihat. Itu di ayat 48, 49, ayat 53, ayat 54. Di sini kita melihat kata-kata kerja. Memerhatikan, melakukan perbuatan-perbuatan besar, melimpahkan, dan menolong. Itu artinya apa? Bahwa Allah kita bukan Allah yang diam. Tetapi Ia adalah Allah yang bekerja. Bekerja untuk menolong orang-orang yang dikasihinya. Menolong setiap orang yang dikasihi. Siapa? Manusia. Siapa? Saudara. Siapa? Saya. Kita semua. Maria termasuk. Itulah pengakuan Maria. Mengapa ia memuliakan Allah. Karena ia bekerja, karena ia berkarya, karena ia tidak tinggal diam, khususnya kepada mereka-mereka yang tersisih dan terabaikan, khususnya kepada mereka yang tidak diperhitungkan dan yang tidak dipedulikan. Allah mempedulikan
mereka. Itulah alasan kedua mengapa Maria memuliakan Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa Allah dipuji oleh Maria? Mengapa Maria memuliakan Allah? Karena Allah setia pada perjanjiannya. Ayat 55 dan ayat 50. Ayat 54 sampai dan 55. Allah yang setia. Saudara-saudara, dulu kita kisah dalam perjanjian lama kita mendengar kisah bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham. Juga Tuhan berjanji kepada Nuh. Dan Tuhan berjanji kepada setiap orang bahwa Ia akan memelihara. Ia akan menyertai, Dia akan memberkati, dan Dia akan menyelamatkan. Itulah janji Tuhan. Jadi janji Tuhan kepada orang percaya itu. Ia akan menyelamatkanmu. Ia akan memberkatimu. Jadi janji Tuhan kepada kita bukan hidup yang mulus. Jalan yang tenteram tanpa persoalan. Tuhan tidak berjanji kepada kita bahwa semua yang kita jalani akan berhasil. Yang kita akan kerjakan pasti menyenangkan. Tidak. Yang Tuhan janjikan adalah dimanapun engkau berada, aku menyertaimu. Kapanpun dan dimanapun engkau, aku akan mengasihimu. Aku menyelamatkanmu sekarang dan nanti. Itulah janji Tuhan. Dan Dia menggenapinya. Khususnya kepada Maria yang dipakai Tuhan untuk menggenapi janjinya. Oleh karena itu, teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, ketiga hal ini yang membuat Maria memuji Tuhan, memuliakan Allah. Karena ia percaya bahwa yang dipujinya adalah Allah. Dan Allah yang dimuliakannya selalu bertindak. Dan Allah yang dimuliakannya adalah Allah yang berjanji setia kepada umatnya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kalau begitu, bagaimana kita melihat renungan ini? Saya memerhatikan dua refleksi kita. Apakah kita merasa sebagai orang yang tersisih? Merasa yang tidak mampu, merasa yang berdosa, merasa yang rapuh, memiliki keterbatasan-keterbatasan. Oke, setiap orang memang tidak ada yang sempurna. Baik, tidak ada manusia yang semuanya baik-baik saja. Tapi ingat, hari ini Tuhan mau mengatakan, aku memerhatikanmu. Aku mau melakukan perbuatan-perbuatan besar bagimu. Aku mau melimpahkan segala yang baik bagimu. Aku mau menolong engkau. Dan karena itu, bangkitlah, tegakkan kepalamu, karena Tuhan mempedulikanmu. Oke, memang orang-orang lain
Mungkin juga teman-teman kita tidak mempedulikan kita, menyisihkan kita, menyingkirkan kita. Tapi bangkitlah, tegakkan kepalamu, berdiri. Bahkan untuk itulah Tuhan datang bagi kita. Di masa Advent ini kita menanti kedatangan Tuhan. Mengapa Ia datang ke dunia? Karena Ia mengasihi kita, mengasihimu. Yang kedua, teman-teman pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, Maria seorang perempuan yang tersisih. Namun dia dipakai Tuhan untuk sebuah karya besar. Seperti Maria, kita pun dipakai Tuhan dengan cara dan maksud yang berbeda. Mungkin kita tidak dipakai seperti Maria dipakai Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat, tapi yakinlah, dimanapun engkau berada, Tuhan sedang merendamu dan memakaimu untuk sebuah maksud yang mulia, bahkan besar. Akhirnya, siapa yang tersisih? Itu yang diperhatikan Tuhan. Itu yang dipedulikan Tuhan. Dan manusia dipedulikan Tuhan sebagai orang yang tersisih dalam pengertian berdosa. Akhirnya, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan marilah kita bersama dengan umat di segala abad dan tempat mengingat pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan pemuda, mari kita bersatu hati dan kita berdoa kepada Tuhan menaikkan syafaat dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, hanya kepadamu. Kami datang hanya kepadamu karena Engkaulah Tuhan kami. Tuhan yang sangat peduli dan mengasihi kami. Kami datang kepada Tuhan untuk bersyukur atas kebaikan dan kasih serta rahmat-Mu yang selalu baru, yang setiap kali Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk kebutuhan dan pergumulan-pergumulan kami. Sebagai orang muda, kami mengalami pergumulan. Bergumul tentang masa depan kami, melalui pendidikan yang kami geluti. Bila kami saat ini sedang belajar atau kuliah, Tuhan tolong kami untuk menggunakan waktu sebaik dan seefektif mungkin, agar kami dapat menyelesaikan studi yang sedang kami jalani. Bila saat ini kami sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong kami dan Engkau selalu memberi kami semangat dan kekuatan, agar kami tidak mudah menyerah untuk mencari pekerjaan. Biarlah Engkau memberikan kami kekuatan untuk senantiasa mencari lowongan dan mengirimkan surat lamaran pekerjaan, sehingga pada akhirnya nanti kami dapat mendapat panggilan dari beberapa yang kami kirim surat lamaran pekerjaan kepadanya.
Tuhan, bila saat ini kami sedang bekerja, kiranya Engkau tolong kami untuk mengerjakan yang terbaik, sehingga setiap upaya kerja keras kami senantiasa diperhitungkan sebagai kecakapan kami untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan. Bila saat ini kami sedang melakukan sebuah usaha, merintis usaha yang akan kami jadikan sebagai pegangan masa depan kami, maka dalam hal ini pun kami memohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, pencerahan, agar kami dapat tetap melakukan yang terbaik demi untuk kemajuan usaha yang kami rintis. Bapa yang baik, kami pun berdoa untuk pergumulan kami sebagai pemudi dan pemuda. Ketika kami bergumul tentang calon teman hidup, Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada adik-adik kami pasangan-pasangan bagi mereka yang merindukannya, sehingga mereka dapat membangun keluarga kelak bersama dengan orang yang mereka kasihi. Karena itu kami berdoa untuk setiap pemudi dan pemuda dalam mereka merindukan teman hidup. Tuhan mempercayakan kepada mereka teman untuk menjadi pasangan mereka dalam mengarungi hidup berkeluarga. Bapa yang baik, juga kami mau berdoa untuk peran kami sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Kiranya kami dapat memberikan hormat perhatian kepada orang tua kami sebagai bentuk cinta kasih kami kepada mereka yang telah berjuang untuk dan demi kami. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami, bagi teman-teman kami yang sakit, yang dalam proses pemulihan, atau orang tua kami yang sedang sakit. Kepada mereka kami berdoa, Tuhan pulihkanlah dan sembuhkanlah mereka. Juga doa kami untuk bangsa dan negara kami. Doa kami untuk gereja-Mu GKI Palsigunung. Kami mohon pertolongan-Mu, khususnya Komisi Pemuda, di dalam melayani jemaat-Mu dalam lingkup pemuda. Tolong mereka ya Tuhan, kerjasama mereka, baik sesama Komisi Pemuda dan juga anggota jemaat yang lain, majelis jemaat, agar kami dapat berjalan bersama, membangun gereja Tuhan, agar gereja-Mu bertumbuh dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan, panitia Natal juga kami bawa kepadamu, agar Tuhan tolong mereka dalam mempersiapkan segala hal berkaitan dengan masa raya Natal. Tuhan yang baik, inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu.
Teman-teman, kini saatnya kita memberikan sebagian berkat dari Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Teman-teman boleh mengirimkannya langsung ke rekening gereja ataupun menyerahkannya langsung di gereja. Untuk mendasari persembahan kita, dengarlah Mazmur 54 ayat 8 yang mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tabur waktu pagi. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami sebagai bentuk rasa korban syukur kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberkati persembahan ini dan Kau memberkati tangan-tangan yang memberikan. Dan juga Bapa, Kau menolong setiap tangan-tangan yang mengelolanya agar persembahan ini dapat bermanfaat dan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang memberkati kami, Kau yang memberkati persembahan ini. Haleluya, amin. Teman-teman, diundang untuk kembali berdiri. Kini kita sudah di ujung peribadahan kita. Kiranya melalui ibadah ini, teman-teman bisa menjadi pribadi yang solid dan memiliki karakter yang tulus. Kita akan menaikkan pujian dari KJ 432, Jika Padaku Ditanyakan. Kau padaku ditanyakan apa yang kan
rekan-rekan pemudi-pemuda yang dikasihi Tuhan, kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, bersama saudara, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.